Polisi membubarkan lomba karapan kelinci di Sampang, Jawa Timur. Sementara itu di Tasikmalaya, polisi membubarkan lomba balap burung merpati. Kerumunan para peserta lomba karapan kelinci itu. Peserta bubar meninggalkan lokasi. Pembubaran karapan kelinci di Desa Jeruk Porot, Kecamatan Torjun ini selain digelar saat PPKM darurat, juga karena mayoritas pesertanya adalah anak-anak yang mengikuti karapan kelinci tanpa mengenakan masker. Akhirnya dari pihak panitia menyadari karena di masa sekarang ini memang sedang proses pandemi. Sementara itu latihan adu balap burung merpati di Jalan Sawaka, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, yang mengundang kerumunan warga dan peserta juga dibubarkan polisi. Setelah diberi himbauan dan dibagikan masker, 32 orang peserta, 11 motor bersama 200 burung merpati dibawa ke Mapores Tasikmalaya Kota untuk didata. Dan karena memang berkerumun ya, berdekatan, kegiatannya juga cukup banyak, menghadirkan masyarakat termasuk penonton, masyarakat sekitar. Ini juga kita himbau tidak dilaksanakan terlebih dahulu. Sudah kita berikan sanksi sementara, kita teguran, tapi sudah kita catat dan diidentifikasi. Kalau nanti mengulang kembali, kita lakukan tindakan tegas. Operasi pembubaran kerumunan ini akan terus dilakukan di berbagai daerah hingga tanggal 20 Juli mendatang. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Seorang pria di tebing tinggi Sumatera Utara tewas dibunuh pasutri karena pernah menjadi selingkuhan sang istri. Modus pelaku seolah-olah membuat korban tewas akibat gantung diri. Pasangan suami istri ini ditangkap karena membunuh seorang pria warga Dusun 10, Desa Payapinang, Kabupaten Serdang Bedagai. Berdasarkan pengakuan pelaku, ia membunuh karena cemburu korban pernah berselingkuh dengan istrinya. Dari tangan tersangka, polisi menyita linggis yang digunakan untuk menghabisi korban. Itu motifnya karena cemburu, intinya ya, ada dugaan bahwa si korban dengan istri itu ada perselingkuhan. Seperti itu. Sebelumnya korban ditemukan tewas di dapur rumahnya. Namun saat itu korban diduga bunuh diri karena petugas menemukan tali yang menggantung di atas tubuh korban. Namun saat olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan saksi, petugas mencurigai ada yang tidak wajar dengan kematian korban. Dari tebing tinggi Sumatera Utara, Abdullah Sani, iNews melaporkan. Polisi menetapkan pria berinisial M sebagai tersangka pembunuhan pedagang emas di Kota Jayapura. Sementara istri korban yang diduga menjadi otak pembunuhan masih menjalani pemeriksaan. Hubungan asmara melatar belakangi kasus pembunuhan seorang pemilik toko emas di Kota Jayapura, Papua. Pelaku berinisial M diketahui telah menjalin hubungan dengan istri korban selama 2 tahun terakhir. Sementara istri korban diduga merupakan otak di balik pembunuhan suaminya sendiri. Ya, sejauh ini yang kami ketahui dan sesuai dengan hasil pemeriksaan, mulai Januari tahun 2021, mereka memang memiliki hubungan hingga kejadian ini kita tangani. Sebelumnya dalam video yang beredar, tampak istri korban diamankan polisi di rumahnya. Warga yang geram ikut memadati rumah korban saat proses penangkapan berlangsung. Sabar, saya sudah telepon polisi ya, sabar ya. Wanita berusia 25 tahun ini merupakan istri yang menangis saat mengaku suaminya dianiaya hingga tewas oleh orang tak dikenal. Belakangan diketahui peristiwa tersebut didalangi oleh istri korban dan selingkuhannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang paman di Medan tega membobol rumah keponakannya sendiri. Aksi sang paman menggondol emas seberat 30 gram terekam kamera pengawas.
Pagar makan tanaman, itulah yang dilakukan pelaku pencurian berinisial AA. Dipercaya menunggu rumah keponakannya sendiri, AA justru membobol rumah korban dengan merusak kunci dan masuk ke kamar korban. Dari dalam kamar, pelaku menggondol perhiasan seberat 30 gram yang disimpan dalam lemari. Aksi pelaku pada pertengahan Juni lalu tanpa disadari terekam kamera CCTV yang akhirnya menjadi bukti kuat untuk menangkap pelaku. Kepada petugas Polsek Medan Timur, AA mengaku barang hasil kejahatan dijual kepada penadah dan uangnya digunakan untuk membeli sabu. Tersangka berprofesi sebagai petugas keamanan di rumah tersebut, rumah korban. Dalam CCTV dia masuk ke dalam kamar dan menunggu setengah jam dia langsung keluar. Emas 30 gram. Dari penangkapan tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti yang digunakan untuk merusak kunci gembok. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Tutup usia mantan Menteri Penerangan era Orde Baru Harmoko dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Ini semalam akan segera kembali.